Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kami, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizky Irawan dengan NPM 202046500398, Widya Putri Mustika Sari dengan NPM 202046500399, Maudi Wulansari dengan NPM 202046500400, Iqbal Muhammad Firdaus 202046500401, dan yang terakhir Muhammad Rafli dengan NPM 202046500402. Materi yang dibahas di kelompok kami yang pertama ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Kemudian implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan negara, khususnya dalam bidang Polexusbud Hankam. Dan yang terakhir ada contoh kasus implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Maudi Wulansari, yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Kemudian Widya Putri Mustika Sari mengenai implementasi Pancasila dalam bidang politik. Kemudian Muhammad Rafi mengenai implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kemudian Rizky Irawan mengenai implementasi Pancasila dalam sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, saya Iqbal Muhammad Firdaus yang akan membahas mengenai contoh kasus implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang akan diawali oleh Maudi Wulansari. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dan setiap warga negaranya wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua merupakan kausa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasarkan kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran keempat menurut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Pengembangan dan pembangunan di bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karenanya, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harakat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, mencerminkan kepada moralitas sebagaimana
tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Pasal 26 dengan tegas mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 27 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya 3 hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berkumpul dan hak kebebasan untuk berpendapat. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harakat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksud agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat dan bukan kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kailan bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukan sebagai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelompok 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Aspek ekonomi dituangkan pada dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubiarto, sebagaimana dikutip oleh Kailan 2239, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lain-lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irawan, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan implementasi Pancasila dalam rumusan kebijakan negara, khususnya dalam bidang sosial budaya dan Hankam. Bidang sosial dan budaya, aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Koento Wijoyo, sebagaimana dikutip oleh Kailan 2240, sebagaimana kerangka kesadaran, Pancasila
dapat merupakan dorongan untuk yang pertama universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan yang kedua transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bidang pertahanan dan keamanan negara atau juga Hankam. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama dan kedua. Berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara yang terdapat pada sila ketiga. Harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan yang sesuai pada sila keempat, dan ditunjukkan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat yang terdapat pada sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang terhindar kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Ketentuan mengenai 4 aspek kehidupan bernegara sebagai tertuang ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar inilah, pembuatan kebijakan negara ditunjukkan untuk mencapai cita-cita nasional kehidupan bernegara di Indonesia. Baik, saya akan memberikan contoh implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu tergolong sebagai masyarakat pluralistik. Arti dari pluralistik adalah lebih dari satu atau banyak. Maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia berdiri atas banyak perbedaan kultur, agama, adat, istiadat, ras, etnis, dan bahasa. Dengan latar belakang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat diharuskan membangun jiwa kebangsaan yang kuat, bahwa bangsa Indonesia bisa berdiri di atas perbedaan. Macam-macam keanekaragaman atau perbedaan ini tidak boleh meretakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu terbentuklah kehidupan sosial budaya bangsa yang baik. Contoh yang saya ambil adalah tentang kehidupan masyarakat di kawasan Bedokan, atau biasa juga disebut Kampung Arab. Seperti yang ada di tampilan PowerPoint, bahwa kampung keturunan Arab, Cina, dan Betawi ini masih memiliki tradisi saling membantu dan menghargai antar umat. Toleransi kehidupan beragama masih dijunjung tinggi. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan, warga keturunan Cina akan membantu warga keturunan Arab yang akan menjalankan ibadah. Semisal ketika warga muslim ingin mengadakan pengajian, warga keturunan Cina yang tinggal di sekitar masjid merelakan jalan mereka ditutup untuk tempat pengajian. Bahkan mereka juga memberikan bantuan listrik sebagai penerangan. Namun walaupun begitu, tokoh pemuda Pejokan tetap meminta izin terlebih dahulu sebelum menggelar pengajian kepada warga sekitar, khususnya warga non-muslim. Bahkan kata pemuda tersebut, walaupun pengajian ini adalah acara rutin, mereka tetap minta izin kepada warga sekitar. Alasannya agar tidak timbul image atau sikap yang seenaknya. Contoh lainnya adalah di mana ketika bulan Ramadan, warung makan tetap buka seperti biasanya, tidak ditutup dengan tirai.
Menurut saya, ini sangat mencerminkan toleransi di mana orang tidak haus akan pengertian, tapi memberi pengertian, di mana warga muslim yang berpuasa tidak minta pengertiannya kepada warga non-muslim yang tidak berpuasa agar dihormati dengan makan ditutup tirai. Ini adalah kesadaran diri seorang muslim bahwa memang ini kewajibannya, jadi tidak perlu mengorbankan orang lain. Disebutkan juga bahwa pemuda tersebut juga menyuguhkan hidangan untuk rekannya yang sedang bertamu. Rekannya tersebut, yang merupakan seorang pengusaha kurma, juga rutin menyumbangkan kurmanya untuk berbuka di masjid. Warga non-muslim lainnya juga turut menyumbangkan beras ketika menjelang lebaran. Kerukunan warga Pejokan ini sangat mencerminkan karakter yang dibahas di kelompok kami, yaitu tanggung jawab di mana warga tidak hanya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya, namun juga dapat bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.